Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku pertama Pendekar Slebor dengan judul Lembah Kutukan. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Lebatnya dedaunan pohon membuat cahaya bulan tidak berdaya menembusnya. Ini jelas membawa keuntungan bagi pengintai yang tampak tenang bagai segerombol daun jika dilihat sekilas dari kejauhan. Dia adalah Andika, seorang remaja berusia belasan tahun. Tubuhnya agak kurus sehingga terlihat begitu lemah. Matanya yang tajam dengan dua garis alis mata yang menukik bagai kepak elang memperhatikan kegiatan berlatih di perguruan Trisula Kembar. Memang sebenarnya hampir setiap malam Andika berada di situ untuk memperhatikan jurus demi jurus yang diajarkan di perguruan Trisula Kembar. Setiap gerakan mampu dicerna otaknya yang memang cerdas, bahkan sampai gerakan tersulit sekalipun. Kalau ditelusuri asal-usulnya, sebenarnya Andika salah seorang gelandangan di kota Praja yang kebetulan berjarak setengah hari perjalanan dari bukit tempat perguruan Trisula Kembar berdiri. Untuk seseorang yang tidak memiliki ilmu silat atau ilmu meringankan tubuh sedikit pun, jarak sejauh itu bisa melelahkan, seperti juga halnya Andika. Dan karena kekerasan hatinya untuk bisa melihat latihan setiap malam, hal itu tidak dipedulikannya lagi. Bahkan hatinya selalu disesaki keinginan menggebu-gebu untuk dapat belajar ilmu bela diri. Keinginannya itu bukan tidak beralasan. Memang sebagai gelandangan yang selalu disingkirkan, dia selalu diperlakukan semena-mena oleh orang yang merasa dirinya berkuasa. Kehidupan kota Praja memang terkadang bengis. Maka dia merasa perlu memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri. Sebenarnya, Andika ingin mencoba mengajukan diri untuk menjadi murid perguruan Trisula Kembar. Tapi hatinya tidak begitu yakin, mengingat dirinya hanyalah seorang gelandangan yang bakal dianggap sampah di sana. Maka satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah mencuri-curi setiap jurus dari pohon besar seperti yang sedang dilakukannya saat ini. Teriakan-teriakan yang diiringi semangat berlatih dari perguruan Trisula Kembar masih terus berkumandang, bagai hendak membelah bukit. 1, 2, 1, 2. Andika terus memperhatikan dan langsung mencerna ke dalam otaknya yang cerdas. Begitu seksamanya sehingga dia tidak tahu kalau di bawah pohon telah berdiri seorang pemuda berpakaian serba hitam. Menilik dari pakaiannya, jelas pemuda itu juga murid dari perguruan Trisula Kembar yang kebetulan habis pergi dari kota Praja. "Hei, siapa itu?" bentak pemuda itu dari bawah pohon. Kepala pemuda itu mendongak ke atas, dan ketika Andika tidak juga bergerak, pemuda itu cepat mengebutkan tangannya. Hush! Maka sebilah pisau seketika meluncur deras ke arah Andika. Krosak! Lemparan pisau seruncing taring serigala itu luput dari sasaran. Pada saat bersamaan, Andika kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Orang yang memergoki Andika cepat memburu ke asal bunyi suara. Ketika tubuh Andika menghantam tanah bersemak, dengan tubuh terhuyung-huyung, Andika berusaha bangkit. Kepalanya terasa pusing karena terhantam satu batang pohon saat jatuh tadi. Dunia bagai berputar hebat. Belum tuntas rasa pusing di kepalanya, datang lagi satu hajaran telapak kaki yang mendarat di pelipisnya.